Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang seorang tokoh yang sangat mulia dalam Islam, yaitu Uwais Al-Qarni. Beliau bukan sahabat Nabi, tetapi kemuliaannya di sisi Allah membuat namanya dikenang sepanjang masa. Pada bagian pertama, latar belakang. Uwais Al-Qarni memiliki nama lengkap Uwais bin Amir dan berasal dari daerah Qor di Yaman. Ia hidup pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun termasuk golongan tabi'in, yaitu generasi setelah para sahabat. Sejak kecil, Uwais hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Keluarganya bukan orang kaya, tetapi Uwais tumbuh sebagai pemuda yang jujur, berakhlak mulia, dan memiliki semangat ibadah yang kuat. Ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga Uwais menjadi satu-satunya yang merawatnya. Perjuangan dan bakti kepada ibunya. Hal yang paling menonjol dari diri Uwais adalah baktinya kepada ibunya. Ia merawat ibunya dengan penuh kesabaran, perhatian, dan cinta. Bahkan ketika muncul keinginannya untuk pergi ke Madinah dan bertemu Nabi Muhammad SAW, ia menunda niat itu karena tidak ingin meninggalkan ibunda yang memerlukan perawatan. Uwais memilih bakti kepada orang tua daripada memenuhi keinginannya sendiri. Inilah yang membuatnya sangat dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki dari Yaman yang doanya sangat mustajab. Beliau berkata kepada para sahabat, khususnya Umar dan Ali, "Jika kalian bertemu Uwais Al-Qarni, mintalah ia berdoa untuk kalian." Ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan Uwais. Meskipun ia bukan ulama terkenal atau pemimpin besar, tetapi ketulusannya kepada orang tua membuat namanya harum hingga akhir zaman. Selanjutnya, kepribadian dan kesederhanaan. Uwais dikenal sebagai pribadi yang sangat luhur. Ia hidup sederhana, bekerja sebagai penggembala, dan tidak suka dipuji atau dikenal orang. Ia selalu menyembunyikan ibadah dan amal kebaikannya, agar hanya Allah yang mengetahuinya. Ketika Umar bin Khattab akhirnya bertemu dengannya, Umar memintanya berdoa. Namun, Uwais justru ketakutan dikenal orang. Ia tidak ingin namanya terkenal karena khawatir keikhlasannya hilang. Setelah itu, ia memilih pindah ke daerah yang lebih sepi agar bisa beribadah dengan lebih tenang. Selain itu, Uwais memiliki sifat pemaaf dan sabar. Bahkan, jika ada yang menyakitinya, ia memilih diam dan memaafkan. Wafat dan warisan teladan. Riwayat tentang wafatnya Uwais berbeda-beda. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa ia gugur dalam sebuah peperangan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ia wafat tanpa meninggalkan harta ataupun kemasyhuran dunia. Namun, namanya dikenang sebagai salah satu hamba Allah yang sangat mulia. Warisan terbesar dari Uwais Al-Qarni bukanlah karya tulisan atau peninggalan benda, tetapi teladan akhlak. Ia mengajarkan bahwa kemuliaan bukan dinilai dari pangkat atau harta, tetapi dari ketulusan, ketaatan kepada Allah, dan bakti kepada orang tua. Dan terakhir adalah kesimpulan. Dari kisah Uwais Al-Qarni, kita belajar banyak hal. Kita belajar bahwa berbakti kepada orang tua adalah salah satu amal yang sangat dicintai Allah. Kita juga belajar bahwa kerendahan hati, kesederhanaan, dan keikhlasan jauh lebih berharga daripada ketenaran. Uwais mengajarkan bahwa seseorang bisa sangat mulia meski tidak dikenal oleh manusia, asalkan ia dikenal oleh Allah. Demikian materi tentang biografi Uwais Al-Qarni. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.